jadi enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni halaman 23. Faslun, ini suatu fasal. Faslun ini suatu fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajul, dan perempuan itu berlawanan dengan laki-laki, berbeda dengan laki-laki, berlainan dengan laki-laki. Fi khamsati asya'a, dalam 5 perkara. Khamsah itu 5. Khamis, kemis berarti hari yang kelima gitu. Jadi mulai dihitung tuh dari Ahad, hari Minggu. Ahad itu satu. Wal mar'atu tukhalifur rijal, dan perempuan itu berlawanan dengan laki-laki. Fi khamsati asya'a, dalam 5 perkara. Farrajulu yujabi mirfaqaihi an jambihi, maka laki-laki harus merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Farrajulu, maka laki-laki, yujabi mirfaqaihi, harus merenggangkan kedua sikunya, an jambihi, dari kedua lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhdaihi fir ruku'i, dan mengangkatkan perutnya dari kedua pahanya, fir ruku'i, di waktu ruku'. Wa yuqillu batnahu an fakhzaihi fir ruku'i, mengangkatkan perutnya dari kedua pahanya, fir ruku'i, di waktu ruku', wasujudi, dan sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan mengeraskan bacaannya pada tempat keras. Wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha, wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha, dan apabila menimpa kepada laki-laki sesuatu, fis sholati, di dalam sholat, sabbaha, maka ia harus membaca tasbih. Wa auratur rajul, dan aurat laki-laki ialah ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusat dan lututnya. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Jadi itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini,
yaitu perbedaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara, 5 hal. Apa yang tadi kita kemukakan berdasarkan pada dalil, baik itu dalil Quran maupun hadis. Mari sama-sama kita coba buka dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula, dan bermula perempuan berbeda terhadap laki-laki, berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi. Yang pertama, laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya, min jambaihi. Laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Hal ini berdasarkan daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fazaha baina yadayhi hatta yabdu wa baidu ibtaihi. Sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau merenggangkan kedua tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari Abu Humaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar kedua pundaknya dalam sujud. Kemudian perempuan berbeda dengan laki-laki yang berikutnya adalah wa yuqillu batnahu an fakhizaihi fir ruku'i was sujudi, mengangkatkan perutnya dari kedua pahanya pada saat ruku' dan sujud. Hal ini berdasarkan yang mana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Humaid radhiyallahu anhu tentang bentuk dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wa idza sajada farraja baina fakhizaihi ghair hamilin batnaha ala syai'in min fakhizaihi. Apabila beliau, maksudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apabila beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud merenggangkan di antara kedua pahanya, tidak membebankan perutnya pada bagian dari kedua pahanya. Apabila beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud merenggangkan di antara kedua pahanya, tidak membebankan perutnya pada bagian dari kedua pahanya, seperti yang kita laksanakan sujud, ya. Lenggang antara perut dan paha. Apabila beliau Nabi SAW bersujud merenggangkan di antara kedua pahanya, tidak membebankan perutnya pada bagian dari kedua pahanya. Direnggangkan, pahanya direnggangkan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan rapat pahanya, kalau laki-laki renggang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berbeda perempuan dengan laki-laki, wa yajharu fi maudi'i jahri, wa iza nabahu syai'un fi shalah sabbaha. Kemudian berbedanya perempuan terhadap laki-laki yang selanjutnya adalah mengeraskan bacaan pada tempatnya apabila terjadi sesuatu atasnya yang membutuhkan pemberitahuan di dalam sholat, maka membaca tasbih. Hal ini apabila terjadi sesuatu pada imam atau orang lain dan bermaksud mengingatkannya, maka dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah. Jadi kalau imam mungkin lupa atau imam keliru, maka bagi kita yang makmum laki-laki mengucapkan tasbih subhanallah. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dengan mentepuk tangannya. Apabila terjadi sesuatu pada imam atau orang lain dan bermaksud mengingatkannya, maka dengan membaca subhanallah. Berdasar riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innama tasfiku lin nisa. Barang siapa yang diragukan oleh sesuatu, man robahu syai'un, barang siapa yang sesuatu telah meragukannya di dalam salatnya, maka bertasbihlah, karena sesungguhnya apabila bertasbih maka akan diperhatikan. Sedang bertepuk adalah untuk wanita. Sekali lagi bahwa laki-laki itu bertasbih. Bedanya dengan perempuan, perempuan itu dengan bertepuk, menepuk tangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa auratur rajuli ma baina surrati wa rukbatihi. Bedanya perempuan dengan laki-laki yang berikutnya adalah yang kelima,
wa auratur rajuli ma baina surrati wa rukbati. Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya, pusernya. Ya. Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian bagaimanakah cara memukulnya? Tangan perempuan, bukan begini. Ini bertepuk tangan. Kalau begini bertepuk tangan, ada caranya. Untuk wanita, cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk, yaitu memukul punggung telapak tangan kirinya. Nih punggung telapak kirinya nih, ini punggungnya. Ya, dengan telapak tangan kanannya. Ya. Iya, bukan begini. Tapi ini juga cukup ini aja, cukup sekiranya didengar oleh yang keliru, yang salah tadi. Untuk wanita, cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk, yaitu memukul punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima. Berbedanya laki-laki dengan perempuan adalah wa auratur rajuli, dan bermula auratnya laki-laki ma baina surratihi, sesuatu yang berada di antara pusatnya, pusernya, wa rukbatihi, dan lututnya. Jadi aurat kita ini orang laki-laki di antara pusat dan lutut. Kemudian dalilnya adalah Ad-Daruqutni dari Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam hadis marfu', ma fawqar rukbataini minal aurati wa ma asfala minas surrati minal aurati. Sesuatu yang ada di atas kedua lutut adalah aurat, dan sesuatu yang berada di bawah pusat adalah aurat. Ma baina surratihi wa rukbati, sesuatu di antara pusat dan lutut. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah sholat dengan satu lembar pakaian. Katanya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dalam satu lembar kain. Dalam riwayat yang lain, Jabir sholat dalam sarung yang ia ikatkan dari arah punggungnya. Sarung adalah kain yang biasanya dipakai menutup tubuh bagian tengah, yaitu antara pusat dan lutut dan bagian-bagian tubuh yang ada di dalamnya. Sarung biasa yang kita pakai nih, ya biasanya memang kita pakaikan ya seperti ini, ya. Kita pakai sarung berada di atas pusat, di bawah dengkul, yang seperti yang sekarang kita pakai. Jadi ketika seseorang itu sholat dengan menggunakan sarung, kemudian katakan dia tidak menggunakan baju, ya, ditutupi itu antara pusat dan lututnya, sah. Karena Kanjeng Nabi pernah melakukan itu, dan Jabir pernah melakukan itu ketika dia sholat dengan menggunakan selembar kain.
Kalau kita bilang sarung, Nggak pakai baju nggak apa-apa, nggak pakai baju juga. Yang penting aurat kita adalah tertutup. Ya, baina surrati wa rukbati itu harus tertutup. Ya. Ya. Itu memang dalam keadaan ya darurat, sah, insyaallah sah. Karena Jabir radhiyallahu anhu pernah melihat Kanjeng Nabi melakukannya dan Jabir sendiri pun pernah melakukannya. Jadi yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki yang kelima adalah masalah aurat, yaitu auratnya laki-laki wa auratur rajuli, dan bermula auratnya laki-laki sesuatu apa-apa baina surratihi wa rukbatihi, apa-apa yang berada di antara pusat dan lutut, di antara pusat dan lutut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah dalil-dalil yang kita bahas. Insyaallah besok lusa kita akan bahas penjelasannya, daripada perempuan itu berlainan dengan laki-laki di dalam 5 perkara. Insyaallah lusa akan kita bahas penjelasannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.